Hai Bapak Ibu guru hebat, selamat datang di podcast singkat Mang and Ming TV dengan presenter yang tidak terkenal dan bintang tamu yang biasa-biasa saja. Namun, membahas topik yang luar biasa. Halo Pak Komang, apa kabar? Kabar baik, Pak, tapi hutang masih banyak. Hehe, jangan curhat Pak ya. Itu kan derita Bapak. Pak Komang, kali ini kita akan membahas apa ya? Loh, kok tanya ke saya? Saya kan bintang tamu, Pak. Oh iya, saya lupa, saya hostnya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang kurikulum Pak Komang. Huh, topik yang cukup berat ya kayaknya. Tapi nggak apa-apa lah, kita akan coba. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan the first question Pak Komang. Kenapa kurikulum itu terus diganti sih Pak? Nah, ini pertanyaan yang sering muncul ya di obrolan-obrolan di ruang guru Pak Komang. Silahkan Pak Komang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, sebelum saya jawab, saya ingin mengingatkan kembali. Pak Koming dan saya adalah guru yang sering abai terhadap perubahan keadaan. Kita sering menganggap kemampuan kita mengajar sudah hebat dari tahun ke tahun. Bahkan masuk ke kelas tanpa membawa apapun, kita beranggapan semuanya sudah ada di kepala. Padahal kebutuhan informasi siswa sekarang itu sangatlah banyak. Dan gaya belajar anak-anak juga sudah sangat jauh berubah. Terlebih lagi dengan kemampuan teknologi mereka bahkan melebihi kemampuan kita sebagai guru. Wah, betul sekali. Terkait dengan itu, cita-cita siswa sekarang juga tidak seperti kita dulu ya, Pak ya. Sekarang cita-cita siswa itu ada yang ingin jadi YouTuber, animator, ilustrator, traktor, ya pokoknya yang tortor itulah, Pak. Cita-cita yang belum pernah kita bayangkan saking begitu cepatnya perkembangan zaman ini. Ya, betul sekali. Oleh karena itu, sudah sewajarnya lah kurikulum itu berubah untuk menyiapkan siswa menghadapi perubahan zaman ini. Oke, oke, oke. Ya, setuju sih, Pak. Nah, ngomong-ngomong, sebenarnya apa sih itu kurikulum, Pak Komang? Belum ada sih yang mampu mendefinisikan kurikulum itu secara tepat. Tapi pada intinya kurikulum itu adalah pengalaman belajar siswa dari awal sampai akhir. Namun kurikulum itu sangat penting. Apabila kurikulum tidak tepat, maka pembelajaran yang didapat siswa tidak akan maksimal juga. Nah, pada kurikulum ini minimalah ada 4 komponen intinya, yaitu yang pertama tujuan, konten, metode atau cara, dan yang terakhir itu ada evaluasi. Nah, komponen inilah yang digunakan untuk memproyeksikan seperti apa nanti siswa setelah tamat dan bagaimana cara mewujudkannya. Jadi siswa adalah sumber utama tujuan pelaksanaan kurikulum itu. Nah, Pak Komang dari tadi menyampaikan betapa pentingnya kurikulum itu. Nah, apa sih sebenarnya fungsi kurikulum itu untuk guru, Pak? Nah, fungsi kurikulum bagi guru adalah sebagai pemandu dalam proses belajar siswa. Di samping itu, peran kurikulum dalam pembelajaran itu sangat luas sekali. Peran ini tertuang dalam 3 kerangka kurikulum, yaitu 1. Mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Dan yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Maka dari itu, guru salah satu yang membawa misi sangat penting dalam terciptanya pendidikan yang lebih baik. Hehe, wah, jadi semakin bangga ya menjadi seorang guru. Oh iya, Pak Komang. Kondisi belajar di setiap daerah kan tidak sama, Pak. Seperti kita misalnya ditugaskan di SMK Negeri 1 Bebandem. Ya, sekolah kita kan berada di desa. Ya, tentunya berbeda dong dengan sekolah yang ada di kota-kota. Apakah mungkin kita melaksanakan kurikulum nasional ini biar sama dengan sekolah yang ada di kota-kota, Pak? Betul sekali Pak Koming. Lingkungan sekolah kita yang di desa berbeda tentunya dengan lingkungan sekolah yang ada di kota. Nah, sekolah
Di kota, siswanya akan sulit melihat kebun salak yang begitu indah seperti di lingkungan SMK Negeri 1 Bebandem. Ini adalah kelebihan sekolah kita. Demikian juga sekolah lainnya pasti memiliki kelebihan dan karakteristik sekolah yang berbeda-beda tentunya. Oleh karena itu, kurikulum nasional ini disesuaikan dengan karakteristik sekolah masing-masing. Maka di sekolah itu ada yang disebut dengan tim pengembang kurikulumnya untuk mengadaptasi kurikulum dengan konteks dan karakteristik lingkungan sekolah, kondisi ekonomi siswa, lokal genius yang ada di sekitar sekolah, adat dan budayanya, dan faktor lainnya. Demikian pula dengan proses pembelajarannya. Guru masing-masing yang menentukan, karena guru yang bersangkutan yang tahu persis keadaan sekolah dan kebutuhan siswa dalam belajarnya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya. Nah, sekarang kita kan sudah masuk pada kurikulum merdeka. Nah, sebagai guru, bagaimana saya melakukan pembelajaran sesuai dengan kurikulum ini? Jangan sampai hanya berubah nama saja kurikulumnya, tapi proses pembelajarannya tetap sama. Kalau saya istilahkan kayak HP, biar nggak ganti casing saja lah Pak. Wah, ini pertanyaan kok berat banget ya. Padahal saya kan bintang tamu biasa-biasa saja. Kalau pertanyaan ini level ya minimal setara kementerian lah diundang. Hehe, tidak apa-apa. Jawab saja. Kalau salah kan nanti akan diluruskan oleh Bapak Ibu guru yang hebat di kolom komentar. Jadi santai sajalah. Namanya kita diskusi dan kita juga masih belajar kan terkait dengan implementasi kurikulum merdeka ini. Oke, baiklah. Disclaimer ya, artinya setahu saya. Nanti kalau misalnya ada penjelasan yang kurang, biar Bapak Ibu guru hebat yang akan menambahkannya. Nah, setahu saya ada yang disebut dengan pembelajaran paradigma baru, yaitu pembelajaran yang memihak pada siswa. Jadi, sudah jelas perbedaan utama dari penerapan kurikulum merdeka pada pembelajaran adalah menjadikan siswa sebagai tujuan utama dalam pembelajaran. Nah, ada 5 prinsip yang bisa guru gunakan untuk mewujudkan pembelajaran paradigma baru ini. Yaitu, yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian siswa saat ini. Jadi, setiap guru ketika membuat perencanaan pembelajaran harus memperhatikan kemampuan siswa saat ini, dengan harapan perbedaan kompetensi dan potensi setiap siswa dapat difasilitasi sehingga siswa mendapatkan hak belajarnya dengan baik. Untuk mengetahui ini, sebelum pembelajaran, guru bisa melakukan asesmen diagnostik, entah itu non-kognitif atau asesmen diagnostik yang kognitif. Yang kedua, membangun kapasitas belajar siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Karena setiap siswa memiliki pemikiran tumbuh atau growth mindset, maka guru selayaknya menjadikan pembelajaran yang mampu mengelola tantangan siswa, dapat memberikan kebermaknaan bukan sekedar menghafal, dan melakukan refleksi atas pengalaman belajar siswa. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter siswa. Nah, pembelajaran sekarang tidak hanya berfokus pada kepintaran pengetahuan secara kognitif, tapi kualitas karakter siswa juga sangat penting. Jangan sampai siswa terus dapat juara, tetapi etika dan sopan santunnya itu kurang baik. Yang keempat, menyesuaikan konteks kehidupan siswa. Pembelajaran harus menyesuaikan dengan konteks budayanya, sehingga budaya sekitar sekolah akan tetap lestari. Nomor 5, mengarah pada masa depan dan berkelanjutan. Nah, isu tentang masa depan dan pembelajaran berkelanjutan itu hendaknya dimasukkan dalam pembelajaran. Misalnya, siswa diajak untuk peka terhadap pencemaran sampah
dan isu-isu terkait dengan pemanasan global. Wah, ternyata banyak yang harus kita bahas terkait dengan kurikulum, Pak ya. Tapi apalah daya, ternyata waktu juga lah yang harus memisahkan kita pada acara podcast singkat ini. Nanti kalau videonya terlalu lama, nanti nggak ada yang menonton, Pak. Tapi meskipun videonya singkat, kayaknya nggak banyak juga yang nonton deh. Ya, Bapak jangan buka aib channel ini dong, Pak. Ya, begitulah namanya channel pendidikan. Memang subscribernya itu elit, sehingga view-nya sulit. Tapi kita kan komitmen, Pak, tetap bertujuan untuk mengedukasi semuanya dengan konten-konten yang positif, sehingga bermanfaat untuk semuanya. Ya, harapannya seperti itu. Mudah-mudahan bisa terwujud. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, demikianlah obrolan singkat, padat, dan tidak jelas ini. Semoga dapat memberikan informasi terkait dengan kurikulum. Seperti biasa, agar pemahaman kita semakin bertambah tentang konsep kurikulum, kritik dan sarannya sangat diharapkan dengan memberikan komentar di video ini atau di link Google Form yang sudah ada di deskripsi video. Akhir kata, saya Koming Ad dan bintang tamu kita, Komang Oke, pamit undur dan salam merdeka belajar, merdeka mengajar.